Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasina dengan nomor induk mahasiswa 2011-315, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palopo. Di sini saya akan menuntaskan salah satu mata kuliah saya, yaitu mata kuliah audit. Saya akan membahas mengenai standar profesional akuntansi publik dan kode etik profesi akuntan publik. Di sini saya akan membahas mengenai materi yang akan saya bahas, yaitu tentang perkembangan standar profesional akuntan publik, 10 standar auditing, kode etik profesi akuntan publik, standar audit berbasis ISA. Perkembangan standar profesional akuntan publik pada tahun 1972. IAI menerbitkan norma pemeriksaan akuntan atau NPA yang disahkan dalam Kongres ketiga IAI. Kemudian tanggal 25 hingga tanggal 26 Oktober 1982, Komisi NPA mengusulkan agar segera dilakukan penyempurnaan atas NPA yang lama dan melengkapinya dengan serangkaian suplemen yang merupakan penjabaran lebih lanjut terhadap norma tersebut. Kemudian pada tanggal 19 April 1982, NPA yang telah diteliti dan disempurnakan oleh tim pengesahan disahkan oleh pengurus pusat IAI sebagai norma pemeriksaan yang berlaku efektif selambat-lambatnya untuk penugasan pemeriksaan atas laporan keuangan yang telah diterima setelah tanggal 30 Desember 1986. Kemudian standar profesi akuntan publik ini sendiri pada tanggal 1 Januari 2001 terdiri beberapa pernyataan mengenai pernyataan standar auditing yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar auditing atau IPSA. Kemudian ada juga pernyataan standar audit, pernyataan standar atestasi atau PSAT yang dilengkapi interpretasinya pernyataan standar atestasi. Kemudian pernyataan standar jasa akuntansi dan review PSAR yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar jasa akuntan dan review. Kemudian pernyataan standar jasa konsultasi PSJK yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar jasa konsultan. Kemudian yang kelima adalah pernyataan standar pengendalian mutu atau PSPMA yang tentu harus dilengkapi juga dengan interpretasi pernyataan standar pengendalian. Kemudian 10 standar auditing menurut PSA nomor 1. Auditing berbeda dengan prosedur auditing berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan standar berkenan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Kemudian dibagi lagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama standar umum, standar pekerjaan lapangan, kemudian standar pelaporan. Nah, standar umum sendiri ini terbagi menjadi 3, yaitu kompeten, independen, duit professional care. Kemudian standar pekerjaan laporan terbagi menjadi 3 juga, yaitu education, planning, and proper supervision. Kedua, understand the entity environment and internal control. Ketiga, supervisor competent audit and evidence. Kemudian standar pelaporan terbagi menjadi 4, yaitu financial statement present in accordance with GAAP. Kemudian consistency in the application of GAAP. Kemudian education of informative disclosure.
keempat, expression of opinions. Kemudian apa sih standar umum? Standar umum ini sendiri terbagi menjadi 3, yaitu standar umum pertama menjelaskan bahwa seseorang diharapkan senantiasa memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan juga di bidang audit, karena jika tidak memiliki kemampuan tersebut maka tidak memenuhi persyaratan standar auditing. Standar umum kedua menjelaskan bahwa seorang auditor harus bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, di mana masyarakat umum memberikan kepercayaan atas sikap independensi auditor yang memberikan keuntungan bagi perkembangan profesi akuntan publik. Kemudian standar umum yang ketiga itu menjelaskan bahwa menuntut auditor independen untuk merencanakan dan melaksanakan pekerjaannya dengan menggunakan kemahiran profesional secara cermat. Kemudian standar pekerjaan lapangan itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, standar pekerjaan lapangan berisi mengenai pedoman bagi auditor tentang pedoman bagi auditor dalam membuat perencanaan. Yang kemudian kedua, menjelaskan mengenai unsur-unsur pengendalian intern dan bagaimana cara auditor mempertimbangkan pengendalian intern tersebut dalam merencanakan dan melaksanakan suatu audit. Kemudian yang ketiga, menjelaskan mengenai cara-cara yang harus dilakukan oleh auditor dan pengumpulan bahan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung pendapat yang harus diberikan ke auditor terhadap kewajaran laporan keuangan yang diauditnya. Kemudian standar pelaporan juga terbagi menjadi 4. Standar pelaporan pertama yaitu menjelaskan bahwa laporan audit harus menyatakan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hal tersebut mencakup konvensi, aturan, dan prosedur yang dibutuhkan untuk membatasi praktik dalam akuntansi yang berlaku. Kemudian yang kedua, menjelaskan bahwa tujuan standar konsistensi adalah untuk memberikan jaminan bahwa jika daya banding laporan keuangan di antara 2 periode dipengaruhi secara material oleh perubahan standar akuntansi, auditor akan mengungkapkan perubahan tersebut dalam laporannya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan mengenai bentuk laporan keuangan harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang memadai, baik itu dari segi susunan, bentuk, isi laporan, serta catatan atas laporan keuangan. Kemudian yang keempat, menjelaskan tujuan untuk mencegah salah satu tafsir tentang tanggung jawab yang dipikul oleh akuntan publik, namanya dikaitkan dengan laporan keuangan. Kemudian kode etik profesi akuntan publik. Kode etik adalah pedoman bagi para anggota Institut Akuntan Publik Indonesia untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif. Kode etik IAI ini terdiri dari 8 bab, 11 pasal, dan 6 pernyataan etika profesional. Sejak 1 Januari 2011, IAPI memperlakukan kode etik profesi akuntan publik yang terdiri dari beberapa prinsip. Prinsip yang pertama,
berisi prinsip dasar etika profesi, yaitu prinsip-prinsip dasar etika profesi, prinsip integritas, objektivitas, kompetensi, serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional, prinsip kerahasiaan, perilaku profesional. Kemudian yang bagian kedua, aturan etika profesi yang terdiri dari beberapa. Yang pertama, ancaman dan pencegahan, kemudian penunjukan praktik KAP atau jaringan KAP, bentukan kepentingan, kemudian pendapatan kedua, imbalan jasa profesional dan bentuk remunerasi lainnya, pemasaran jasa profesional, penerimaan hadiah atau bentuk keramatamahan lainnya, penyimpanan aset milik klien, objektivitas semua jasa profesional, independensi dalam mencatat asuransi. Kemudian standar audit berbasis ISA. Pada tahun 2013, IAPI telah mengeluarkan standar profesional akuntan publik dalam bentuk standar audit atau SA yang telah berlaku untuk audit atas laporan keuangan tahun 2013 yang dimana untuk emiten, dan pada tahun 2012 itu non emiten. Standar audit ini merupakan adopsi dari ISA karena Indonesia merupakan anggota IFAC. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai standar profesional akuntan publik dan kode etik profesional akuntan publik. Mungkin banyak salah penyebutan kata dalam saya menjelaskan mengenai materi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.